Alhamdulillahirobbilalamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada kesempatan hari ini, malam ini teman-teman, saya akan mengedukasi beberapa benda-benda pusaka yang memang cukup lama saya simpan, dan kali ini nanti akan saya sepil-sepilkan ya teman-teman. Nah, ini yang menjadi menarik teman-teman, sudah saya katakan dari dulu sampai sekarang ya, saya ini sebagai pembolang. Ketika membolang ini, proses bambu-bambu yang saya dapatkan itu ya semuanya proses alam, bukan ditempel-tempel atau disambung-sambung. Nah, menjadi menarik, malah kemarin ada salah satu bambu saya yang dibilang ini bambu tempelan, sampai bambunya ini dibelah teman-teman. Aduh, kalah kaku aja nih. Ini kan bambu namanya bambu petuk sejajar ya, bambu petuk sejajar nih. Nih, bambu petuk sejajar. Malah dibelah, dikirain saya ini tempelan gitu ya, dikirain tempelan ataupun buatan teman-teman. Nih. Ini kan asli, mau dipotong kayak apa ya? Asli lah, ini kan karena kemarin ini ditarik-tarik kayak gini ya, dibengkok-bengkokin kayak gini, nggak bisa. Akhirnya dia masih kurang percaya teman-teman. Akhirnya masih dibelah, malah bambunya malah dibelah ini. Ya. Kan dikirain bambu ini bambu bambu tempelan gitu loh teman-teman. Sininya dikirain tempelan kayak gitu ya, dikirain bambu tempelan. Akhirnya ya sudah, kalau memang terserah gimana caranya panjenengan ini untuk mengetes atau membuktikan di mana palsunya gitu ya. Kang, paling caranya satu-satu paling harus dibelah. Ya sudah, ini belah saja, nggak apa-apa, silakan belah. Kalau memang ini palsu ya nggak masalah ya. Tapi kalau ini asli, panjenengan harus berani mengakui bahwa bambu ini memang prosesnya dari alam gitu teman-teman. Akhirnya dibelah dan beliau mengakui ini asli dari alam tuh ya, bukan dibor. Dikirain ini dibor ditempel gitu. Pasti dibelah oleh ganti rugi Kang. Alhamdulillah dapat lah. Kalau nggak dapat yang mana saya mau, bambu nyarinya aja susah, dimain belah gitu. Tapi yang penting bagi saya sih bukan masalah ganti ruginya teman-teman. Jadi kepercayaan bahwa sesuatu yang saya dapatkan ini memang betul proses dari alam ya. Jadi bukan karena sengaja ditempel-tempel gitu ya. Jadi kan ada yang bilang katanya ini sering ditempel-tempel ya. Jadi seperti itu teman. Makanya ini memang prosesnya proses alam. Walaupun bambu saya dibelah nggak ada masalah lah ya Kang. Nggak ada masalah bagi saya sih. Yang penting bahwa hasil proses pembolangan saya betul-betul asli nih. Emang kalau dilihat dikirain tempelan ya, mungkin karena dia terbiasa melihat bambu petuk bambu petuk yang ditempel atau yang disambung-sambung gitu ya. Karena kemarin waktu diginiin ini nggak bisa teman-teman ya. Nah, diginiin ini nggak bisa gitu loh ya, dikirain tempelan. Nah, katanya Kang itu masih tempelan Kang gitu ya. Sudah, gimana caranya? Ya sudah, paling jalan satu-satunya dibelah. Ya oke Kang, akhirnya dibelah di saya, akhirnya dibelah di bambunya nih, dibelah nih ya, masih dibelah. Dikirain ini tempelan teman-teman, padahal ini asli proses alam ya. Jadi gitu, ini namanya petuk sejajar teman-teman ya. Jadi ini petuk sejajar, jadi jenis bambu yang memang mata rantingnya sejajar kayak gitu. Memang mata alisnya ini ada di atas tuh
ada di atas ya alisnya. Ini juga kalau ini di dalam. Ya, ini yang bawah teman-teman, ini yang atas ya. Ya. Gitu. Makanya teman-teman, ya akhirnya karena untuk membuktikan bahwa bambu ini memang proses alam, ya sudah, akhirnya dibelah teman-teman tuh. Ya, dibelah, dikirain ini sambungan gitu, disambungan atau disok-sok dikirain gitu teman-teman. Sudah saya katakan bahwa bambu ini bambu petuk sejajar, jadi mata rantingnya sejajar teman-teman ya, sejajar seperti ini nih. Nah ya, jadi seperti itu, dikirain masih tempelan lagi. Kan kemarin kan sebetulnya kalau ini enggak privasi ya teman-teman, kalau beliau itu mau saya shoot kamera gitu ya, saya dokumentasi, karena beliau ini privasi katanya. Kang, mohon maaf lah Kang, jangan dimasukkan di channel Kang Mas ya gitu loh. Tapi ini hanya sebatas untuk pembuktian saja bahwa apa yang saya ingin ketahui dari jenis bambu Kang Arianto Petuk, apakah sesungguhnya proses alam dari hasil bolang gitu katanya. Ya oke, silakan, nggak apa-apa Kang Mas ya. Mungkin dia punya pengalaman teman-teman cara membuktikan bahwa bambu itu tempelan gitu ya. Tapi ketika di tempat saya beliau bingung ya, sampai beliau minta maaf, Kang, banyak terima kasih, saya sebetulnya juga mohon maaf Kang Arianto Petuk. Ternyata memang hasil-hasil bolang, keunikan yang ada di alam bambu petuk yang Kang Arianto dapatkan memang itu prosesnya alam gitu ya gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Teman-teman kalau misalkan yang masih ragu kalau itu memang bambu dikira tempelan, datang aja ke tempat saya. Nggak apa-apa Kang, ini bambunya tempelan Kang, ini palsu gitu ya. Boleh nanti dibuktikan gitu ya. Gitu. Nah ini salah satu bambu di tempat galeri saya teman-teman. Nah ini ada kemarin yang menanyakan beberapa terkait benda-benda pusaka. Kebetulan ini di ruangan saya khusus teman-teman. Ini ruangan khusus ya. Ruangan yang memang belum pernah masuk di lab, dan baru kali ini saya lab di ruangan khusus. Dan ada beberapa pusaka-pusaka alam saya ini teman-teman yang cukup lama saya rawat ya. Kemarin banyak yang menanyakan, Kang punya keris enggak? Kemarin juga ada yang menanyakan, Kang punya bambu apa? Punya ikan tempel enggak? Nah saya udah dapat nih ikan tempel nih. Ini ikan tempel teman-teman tuh. Nih. Ya. Ini ikan tempel. Ya. Ini ikan tempel teman-teman tuh. Ya. Nah, kemarin kan ada yang menanyakan, Kang kalau punya ikan tempel silakan. Nah ini ya, karena di tempat saya kan ini pelaut teman-teman, banyak pelaut di tempat saya ya. Kebetulan ada beberapa yang saya sampaikan ini dapat ikan tempel ya, seperti itu. Nah ini ikan tempelnya ya, bukan petuk, ini bukan petuk, ini ranting petuk, ranting sejajar, bambu ranting sejajar. Siapa yang bilang bambu petuk? Ini ranting sejajar ya. Coba review bambu petuk yang asli, saya nggak punya Kang ya. Kang Bayu cukup komennya, kalau jenengan komen seperti ini jenengan nanti ke Kali Serayu karena komennya menyematkan ini ya gitu. Oke ya, sudah saya katakan bambu petuk nggak ada ya. Nah ini kan tempel nih ya, oh jenisnya nih ya. Nah kalau ini bukan bambu petuk, memang ini bambu ranting sejajar, ranting petuk ranting sejajar ya. Ikan tempel gunanya buat apa? Ikan tempel banyak Kang, ikan tempel gunanya ya nempelkan rezeki, nempelkan janda pirang, nempelkan janda pirang. Alah kalah kaku ya. Nah ini ya. Nah ini nanti saya edukasi teman-teman. Mungkin nanti kalau ruangan ini mau saya bakar dupa ya, tapi kayaknya cukup ya. Ya, ikan tempel ya, buat nempel janda pirang, biar tempel loh. Nih ya, satu nih ikan tempel. Kalau teman-teman ada ketertarikan boleh ya teman-teman, nanti ya silakan. Nah terus ini ada beberapa yang kemarin yang menanyakan, Kang ada nggak Kang Mas punya keris nggak? Ada keris nih. Kalau nanti saya tunjukkan beberapa keris pusaka alam ya. Ya. Hanya Allah kita percaya, bukan gituan. Iya sudah, kalau jenengan berbicara tentang Allah, jenengan diam ya. Jangan kemana-mana, larinya sudah diam.
Om Ari kadang-kadang ya kalau sudah berbicara tentang Allah, jenengan ranahnya sudah diam ya. Jenengan harus paham itu. Kalau kebanyakan ngomong nanti jenengan malah seolah-olah panjenengan lebih hebat menjadi orang kuat. Itu nanti lucu jadinya ya. Sudah. Nih, keris teman-teman ya. Ini keris, kemarin kan ada yang menanyakan keris ya. Bang, aku punya bambu pati lele ranting sejajar. Filosofinya apa? Bambu pati lele sebagai senjata ketika mengenai tepat pada titik sasarannya. Itu bambu pati lele ya. Kandungan filosofinya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih keris teman-teman. Nih ya. Nih. Ini kerisnya sepuh teman-teman. Deng. Tapi saya nggak tahu nama pakemnya ya. Nih, saya nggak tahu nama pakem kerisnya teman-teman. Jadi ya mohon maaf ya. Kalau saya nggak tahu nama pakemnya, karena saya bukan bukan jujur ya, kalau di pakem ya, di pakem bambu itu sedikit paham satu persatu. Tapi kalau di keris ya, walaupun saya terkadang bolang dapat keris gitu ya, saya nggak tahu namanya ya. Kerisnya dapat dari mana Kang? Rahasia lah, nanti kalau pengen tahu nanti lari lagi ke tempat sana ya. Ya, rahasia, dapatnya di mana rahasia. Kalau pengen tahu nanti datang aja ke sini. Ini maaf ya teman-teman ya, jangan nanya pakem ya, jangan nanya apa manfaatnya, apa kegunaannya ya kalau keris ya. Karena saya bukan ahlinya keris. Saya nggak tahu, jangan nanya ini keris apa, saya nggak tahu. Saya udah dari kemarin ya, saya nggak tahu namanya ya. Nah ini nama pakemnya nggak tahu saya nih, saya nggak tahu nama pakemnya pokoknya ya. Jadi ya mohon maaf teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau saya nggak tahu nama pakemnya ya. Kalau ada yang tertarik monggo, nggak apa-apa teman-teman ya. Pokoknya hari ini welcome to Dumui. Tahu nggak welcome to Dumui? Kalau bahasa Jawanya itu cimplung tales, melebuni nyemplung, metune teles. Nah, jual murah aja Kang. Mana ada pusaka-pusaka alam jual murah. Aduh, kalah kaku. Ya, wah ada aja. Pusaka-pusaka alam harus ada nilai seni yang bernilai tinggi dong. Ya, nah, nih, ini benar nih. Ya, kalau pengen tahu berapa Kang, masuknya nanti ke profil saya, ke Wawa, di Wawa saya ya, di SS dulu. Kalau pengen hanya kerisnya saja boleh, muka saya hilang nih. Tuh. Jangan tanya manfaat, jangan tanya pakem. Ya, kalau keris. Ya. Yang penting kalau ada ketertarikan monggo. Ya, nanti Kang itu namanya pakem apa? Kalau saya salah sebut malah saya nanti diketawain namanya pakar-pakar keris. Ya. Jadi jangan nanya keris ya lama. Nah, nih. Keris Luk 9. Apa ya Kak? Saya nggak tahu teman-teman. Yang jelas pokoknya ketika saya dapat sesuatu keunikan ya, saya ambil gitu aja. Bisa berdiri Kang. Lah ini berdiri nih. Ini berdiri ini sudah nih. Ya, terbang ya, ini terbang nih. Loh, terbang kanan kiri tuh. Tuh bisa ngilang lagi kan. Kerisnya bisa ngilang nih teman. Ya, muncul lagi tuh. Jual aja 25.000. Wah, keris itu kali keris yang buat apa? Itu keris yang buat itu mungkin ya. Tuh kan saya masukin salah. Aduh, kalah kaku. Masukin keris aja salah teman-teman. Maklum lah ya, namanya aja juga masih belajar. Jadi kalau yang ahli keris ya mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau yang ahli keris ya mohon maaf. Karena jujur saya ini di keris ini tidak memahami ya. Tapi ya insya Allah kalau yang pengen memberikan ajaran-ajaran terkait apa itu nama pakemnya gitu ya. Karena saya kalau nyebut nama pakem ini terkadang unik-unik pakemnya teman-teman ya. Pakem ini bisa jadi nanti pakem Gembolo Seto teman-teman. Bagus nggak? Ada nggak pakem Gembolo Seto? Bismillah. Tuh. Pakem keris Gembolo Seto teman-teman. Bagus nggak?
Canda-canda aja ya teman-teman ya, jangan baperan nanti baper. Naga Puspa Kang, iya kah? Wih, keren juga. Puspa itu anak saya teman-teman. Kalau Puspa itu anak saya. Pokoknya sepuh teman-teman ya. Pokoknya sepuh. Ini keris cukup lama yang memang saya simpan ya. Nah ini sekarang keris nyamber dapur apa Kang? Aduh nggak tahu ini ya. Ini satu ya. Hari ini saya mau sepil-sepil pusaka yang sudah lama ya, karena siapa tahu nanti teman-teman mau merawat ya, mau menguri-nguri budaya, saya banyak terima kasih ya. Naga Puspa ada Kang, saya nggak tahu nama pakemnya Kang Mas, jujur aja nama-nama pakem keris saya nggak tahu nih ya, nggak begitu paham lah apa pakemnya gitu ya. Tuh, ini sepuh-sepuh teman-teman ya. Dan ini memang cukup lama ya, sudah cukup lama kerisnya ini. Nah, ini kerisnya. Jadi saya nggak tahu nama pakemnya ya. Keris Semar Mesem ada Kang? Saya nggak tahu Kang, bener. Panjenengan kalau nanya keris Semar Mesem, Semar apa, atau keris apa, saya nggak tahu nama pakemnya, jujur. Ya, saya sampaikan apa adanya. Saya nggak tahu nama pakem satu keris, nggak tahu. Ya, namanya apa? Taunya saya pokoknya merawat, suka gitu ya. Mbak Devi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi teman-teman, terkait masalah pusaka-pusaka alam kayak gitu ya, saya kurang memahami nama pakemnya ya. Ya. Gitu. Tolong dekatin. Aman gak sih kalau di TikTok ngeluarin keris? Aman ya? TikTok ini pusaka-pusaka alam nih. Tuh. Nih. Tuh. Ini sepuh lah teman-teman. Posisi di mana? Posisi di galeri pusaka saya. Ya. Di galeri pusaka saya teman-teman ya. Jadi ada beberapa pusaka-pusaka yang memang tersimpan, jadi tidak di ruangan saya. Jadi kalau keris saya pisahkan teman-teman ya. Itu rencana juga nanti keris yang satu yang ada di galeri saya, ada dua, satu lagi. Itu rencana mau tak bawa ke sini ya, karena belum waktunya. Jadi sini. Daerah Cilacap Kang, saya di daerah Cilacap. Ya, nih. Tuh. Kerisnya. Nah, oke, saya masukin lagi. Ini kebalik enggak teman-teman? Takutnya kebalik mau masukin keris kok. Saya ada 3 keris yang mau saya tunjukkan pada kesempatan malam hari ini. Boleh ya. Jadi kalau misalkan nanya Kang, keris nama pakemnya apa? Maaf ya, sekali lagi mohon maaf sekali, saya tidak begitu memahami ya. Gitu. Pokoknya kalau ketertarikan wawa, ini keris yang teman-teman nanti ketika dipakai ya, insya Allah ini punya nilai seni ya, gitu. Waduh nih kan, akun saya kayak gini nih teman-teman, kena peringatan nih. Katanya keris aman, tapi di TikTok kok ada peringatan ya. Di TikTok ini bambu sama keris nggak boleh kah? Ya? TikTok, jadi ini pusaka-pusaka alam ya, bukan berbahaya ya. Kontrol penonton diaktifkan nggak? Karena saya nggak tahu ini. Jadi kalau saya kena pelanggaran, saya turun dulu ya teman-teman ini ya. Karena saya harus menjaga akun. Ya, takutnya dikirain saya ini sedang berbahaya gitu teman-teman, atau apa gitu loh. Padahal ini keris ini kalau di tempat-tempat TikTok yang lain kok keris aman ya TikTok. Jadi ini bukan saya mau adegan berbahaya, tapi ini salah satu benda-benda pusaka yang akan saya edukasi ya, keris ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ini berbahaya ya mungkin nih
tidak semuanya ya, saya tunjukkan tidak semuanya aja ya. Ya TikTok mungkin lebih paham ya. Nah ini silakan nanti di SS saja ya teman-teman ya. Sudah kan, kalau saya setting 18 tahun ke atas sudah ya. Sudah ya. Sudah Kang. Jadi kalau untuk terkait pemaharan benda-benda pusaka yang saya dapatkan nanti silakan di sini teman-teman ya. Dibawa saja. Ya. Harganya fantastik pokoknya lah. Kalau harganya fantastik. Kalau benda-benda pusaka yang saya miliki dari jenis mustika, jenis tosan aji ataupun keris ataupun yang lainnya, ini punya nilai seni. Jadi keris-keris yang ada di wilayah saya ini punya nilai seni teman-teman. Jadi kalau hanya sebatas nilai nominal yang teman-teman sematkan tadi di angka yang begitu beda ya. Jadi keris-keris yang saya dapatkan ini karena punya sejarah tersendiri di dalam proses pembolangan ya. Jadi proses pembolangan, jadi ada sejarah tersendiri. Nah kalau bambu memang ada sejarah sendiri juga terkait pembolangan saya. Jadi seperti itu ya. Oke, sudah Kang, sudah saya simpan ya. Jadi biar kuatinya ini TikTok ini dikirain saya aneh-aneh. Karena saya memang kalau di pembolangan saya kan kebanyakan megang bambu gitu ya. Kalau di keris kan jarang saya pegang keris karena memang pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengedukasi benda-benda pusaka yang ada di wilayah-wilayah sekeliling saya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi karena beberapa kemarin kan menanyakan, Kang ada punya keris enggak? Sudah pernah saya sampaikan, kalau keris bukan di galeri saya. Ya, kalau keris saya punya ruangan khusus. Brojol ada enggak, Kang? Brojol kayaknya ada loh. Yang pasti gini. Kalau tosan aji namanya keris, saya nggak begitu mengenal apa nama pakemnya ya. Jadi saya hanya suka dengan bentuknya, suka dengan keindahannya, dengan pamornya, itu saja. Tapi saya tidak begitu belajar tentang apa sih nama kerisnya gitu ya. Tidak begitu mengenal atau tidak begitu paham dengan nama pakem-pakemnya ya. Mahar yang dibelah. Mahar yang dibelah ini udah dibelah Kang. belahannya aja malah dia dibawa nih tadi. Belahannya aja ini dibawa. Mungkin masih ragu dikirain aneh-aneh. Belahannya aja dibawa teman-teman. Coba kalau masih ada belahannya saya tutup sini. Lupa saya kalau belahannya mau saya ambil gitu ya. Jadi kalau keris saya ini punya sejarah tersendiri teman-teman. Punya sejarah, punya manfaat, insya Allah ada manfaat terutama di seni alamnya ya, punya manfaat. Terus kalau masalah tentang sisi lainnya teman-teman nanti cek sendiri ya. Cek sendiri. Kalau misalkan kan kebanyakan kan Kang keris ini ada kodamnya enggak, ada ininya enggak, ada ini, aduh kalau kaku, pokoknya cek sendirilah. Misalkan ada kodamnya ya bonus, enggak ada ya bonus juga gitu ya. Kerisnya nggak usah saya keluarin ya. Kerisnya nggak usah saya keluarin ya. Karena TikTok ini dikirain saya pegang-pegangan aneh. Ini kerisnya ya. Ada 3 teman-teman. Ya, yang memang hari ini spesial sekali ya. Mungkin teman-teman kan jarang ya. Kalau saya juga suka dengan keris teman-teman sebetulnya. Cuma memang kenapa tidak ada di wilayah galeri saya? Karena saya menjaga ya, menjaga muri-muri budaya. Jadi keris ini. Kalau misalkan apa namanya, saya nggak tahu namanya. Ya, ini apa pakemnya apa, keris apa namanya, saya tidak begitu mengenal ya. Tapi saya suka ya karena ini peninggalan leluhur budaya kita ya. Jadi seperti itu. Saya sangat menghargai. Saya juga sangat nguri-nguri budaya teman-teman. Apalagi ini keris memang salah satu budaya Indonesia yang cukup terkenal di mancanegara bahkan di luar negeri sana ya. Dan ini kita jaga. Dan bila mana memang teman-teman ada ketertarikan boleh teman-teman ya silakan ya, nggak apa-apa ya.
Ya Kang, siap-siap Kang pesan ya. Ya, oke nih. Jadi seperti ini nih teman-teman. Ini bentuknya. Ya. Kalau yang satu ya nanti kemana ininya nggak tahu teman-teman, nggak tahu kemana ya. Nanti saya cariin gagangnya ya. Mungkin gagangnya lagi jalan-jalan teman-teman, lagi nyari ngembang gendot. Tahu nggak ngembang gendot? Ya, mungkin lagi jalan-jalan nyari ngembang gendot. Ya, nah ini di wilayah galeri sosok Arianto Petuk teman-teman. Galerinya tuh. Oh, tuh, dede. Tuh, ya. Untuk apa sih keris itu Kang? Oh, bismil. Keris ini untuk untuk seni alam sebagai seni, ya. Ya, keris untuk seni sebagai seni. Cek mahar nanti di Wawa ya. Silakan kalau ada ketertarikan nanti bisa di Wawa ya. Wawa saya di profil saya. Ya. Harganya fantastik loh ya, teman-teman. Saya katakan harganya fantastik, maharnya fantastik gitu aja. Ya, nggak ada harga yang di bawah di angka 300.000, nggak ada. Ini harga di atas 1 juta semua nanti. Jadi kalau yang punya harganya ini di atas 1 juta semua teman-teman ya. Saya katakan ini harganya di angka 1 juta lebih gitu ya. Di angka 1 juta lebih teman-teman ya. Angka 1 juta lebih. Mungkin ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta ya. Jadi nilai seni hasil pusaka-pusaka yang saya dapatkan dari proses-proses pembolangan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Apalagi kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan tosan aji, sudah terbiasa merawat gitu ya, sudah biasa merawat, pasti teman-teman lebih paham ya. Kenapa keris-keris ini ada di wilayah ditempatkan yang berbeda? Karena dalam perawatan keris-keris saya ada yang lebih ahlinya ya. Jadi kalau saya terkadang nengok, Kang, keris-keris yang kemarin didapatkan sudah terawat dengan baik. Alhamdulillah Kang Arianto Petuk sudah terawat dengan baik. Terus apa saja yang diperlukan lagi untuk perawatan? Minyak wangi ini Kang, minyak wangi ini, minyak wangi ini. Oke, saya yang menyiapkan teman-teman. Ya, jadi yang merawat ini ahli-ahlinya ya. Ahli-ahlinya. Gitu. Ya, seperti itu. Kalau saya hanya bolang saja, dapat ya saya bawa sini, dapat bawa sini. Kemarin sempat dapat satu, itu kemarin juga sempat dapat saya di Desa Tenjo Laut, itu malah larungan ya, larungan itu kemarin di Jawa Barat itu saya dapat 4 sekaligus, ada yang ditanam. Jadi ketika di fikih saya itu ada Kang ya, gitu. Yang gratis ada Kang, ada nggak? Nggak ada yang gratis ya, yang gratis nggak ada. Nanti yang gratis saya carikan, siapa tahu nanti ada yang datang lagi. Kalau ada yang datang lagi ya, kalau cocok buat teman-teman ya saya kasihkan ya. Jadi benda-benda pusaka ya terkadang ada yang datang, terkadang ada dikasih orang, terkadang dapat gitu teman-teman ya. Terkadang posisi bolang kita juga bisa menemukan benda-benda pusaka ini. Ya alhamdulillah, namanya juga pembolang ya teman-teman. Gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf saya tidak sepil ya. Gitu. Abang orang mana? Saya orang Cilacap Kang Mas. Nggak cari bambu Kang. Tadi sebetulnya sempat saya bolang tadi ya, tapi karena ada tamu ya akhirnya saya gagal bolang ya. Saya hanya mengedukasi beberapa terkait tentang bambu-bambu. Tadi banyak tamu yang hadir ke rumah teman-teman. Dan akhirnya ada beberapa tamu yang sempat tadi juga sudah ada proses pemaharan ya, sudah ada beberapa yang mahar keris-keris ya, ada ya, dia memerlukan keris ini, saya kan nggak tahu namanya, makanya dia datang ke Cilacap ya. Cair berarti sudah, alhamdulillah Kang, rezeki datang dari mana saja, yang penting kita selalu menjalin tali silaturahmi ya. Orang yang memang kalau ahlinya dia suatu hobi, apa yang dia cari gitu ya, pasti akan ditemukan juga
ya. Kebetulan dia nyari keris namanya tadi, ya, tapi privasi kata bagi beliau. Jadi saya tidak menyebutkan nama kerisnya, ya, tidak menyebutkan nama kerisnya. Beliau privasi teman-teman. Jadi kalau privasi ya saya tidak sebutkan, ya. Privasi itu adalah salah satu hal-hal yang memang kepribadian-kepribadian yang tidak mau dipublikasikan, ya, namanya beliau. Tapi dia sosok pejabat dan dia sosok pejabat dan pengusaha. Beliau adalah sosok pejabat dan beliau juga sosok pengusaha, teman-teman. Sudah pejabat, pengusaha, keren, nyari kerisnya juga keren. Ya, alhamdulillah. Berapa tadi mahar yang diberikan? Alhamdulillah bisa buat beli beras 5 karung atau 10 karung. Alhamdulillah teman-teman, ya, bisa buat beli beras gitulah. Ya, alhamdulillah, dan bisa berbagi di wilayah-wilayah sekeliling kita, teman-teman, ya. Jadi hasil-hasil dari proses pemaharan ada kesinambungan, teman-teman, ya. Teteh tawir buat beli beras cukup setahun, ya, Mas. Alhamdulillah, ya. Yang ini berapa? Kewawa, Kang? Kewawa, ya. Jadi kalau keris tosan aji kewawa saja, ya. Takutnya ini privasi, ya. Privasi, ya. Biasanya kalau di tosan aji mereka itu privasi, ya. Ini nanti bisa dirapikan lagi, ya, teman-teman, ya. Dibersihkan lagi, ya. Kalau misalkan mau dibersihkan, bersihkan. Yang penting teman-teman, kalau saya jangan nanya pakemnya, ya. Jangan nanya pakem, Kang, pakemnya pakem apa gitu. Saya nggak tahu pakemnya, ya. Tapi kalau memang ada ketertarikan boleh, ya. Ya. Di mana dapat keris itu, Kang? Rahasia. Nanti kalau tahu di sana nanti dikirain saya ngambil pusaka di sana gitu, ya. Saya dapat di sini nanti dikirain narik benda pusaka di sini gitu, ya. Aduh, alak-alak aku, teman-teman, karena terkadang bangsa kita sendiri malah menjatuhkan dirinya, bangsanya sendiri gitu loh. Bukan diuri-uri budaya, malah terkadang dicaci, dimaki, kan kerepotan kita. Aduh, terkadang bukan kita saling menghargai, menghormati, saling belajar bersama, malah terkadang dihina, dihujat, dicaci maki, di inilah itu. Terkadang kita bingung jadinya, ya. Jadi seperti itu. Jadi ya seharusnya malah ayo teman-teman para pecinta keris, ya, mengedukasi keris, apa yang disampaikan, apa manfaatnya, apa tuahnya. Baru itu tak acungi jempol lah. Itu saya pegang keris dibilang inilah, bilang itulah, bilang itu, kadang kalah kaku kita aja sendiri. Ya, saya suka, teman saya juga sering loh memperhatikan orang yang jualan keris, orang yang suka ini. Mau TikTok apa aja, TikTok yang joget-joget kayak gini aja, yang gandul, terus terkadang kayak belah duren gitu. Saya juga perhatikan, ya, saya perhatikan, ya, semuanya saya perhatikan. Ada yang jualan, ada yang ini, ada yang cuma joget-joget doang, ada yang kayak gitu, ya, saya perhatikan juga, teman-teman. Jadi di mana sesuatu itu biasanya sudah menemukan titik kebahagiaan, ya, itu menjadi enak. Aku nyanyi, Kang, wih keren. Saya juga suka nyanyi, ya, saya juga suka nyanyi. Nyanyi saya itu suka di lagu-lagu Rhoma Irama. Kalau pop itu di lagu-lagu kayak lagu-lagu lama, ya, kayak Tommy Jevisa, Deloitte, itu suka. Kalau yang sekarang ini dari grup band semua saya suka, ya. Jadi seperti itu. Nih kerisnya ada 3, teman-teman. Tapi jangan nanya pakem, ya. Kerisnya ada 3 nih. 3. Tadi sempat saya buka sudah, tapi takutnya dikirain TikTok ini dikirain senjata berbahaya. Padahal saya lagi mengedukasi, ya, TikTok, ya. Jangan disalah artikan. Nih. Kerisnya sepuh-sepuh, teman-teman, ya. Bang Hasan siap, nanti saya nyanyi kalau di tempat Bang Hasan. Saya suka nyanyinya. Hari ini boleh dites nih lagunya, ya. Saya mau nyanyi lagu yang cukup favorit. Sederhana saja nih, teman-teman. Ini sambil megang keris. Sepertinya dia sayang padaku,
Sepertinya dia mencintaiku, tapi mengapa cinta di sini? Nah itu indah banget kan, asik nggak? saya multi talentan, betul kayak talentan. Terkadang bisa lagu Inggris, ya bisa India, ya pokoknya lagunya satu. Bisa kayak MC. Kemarin aja waktu kondangan aja saya begitu pegang mic, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba menyanyikan sebuah tembang lagu yang cukup menarik, di mana ada salah satu keris ya. Ini keris namanya keris Gembolo Seto. Rika wong endi? Ngapak ya Kang? Iya, ngapaknya wong Cilacap, bener wong Cilacap. Nah, oke ya teman-teman, dan ini ada beberapa benda-benda pusaka yang memang saya simpan di beberapa wilayah tempat yang berbeda ya. Karena tadi sempat saya ada beberapa tamu yang datang, yang hadir masuk ke wilayah sini ya, akhirnya saya belum balik ya, jadi nanti mungkin baliknya agak sedikit malam ya. Alhamdulillah, yang penting sudah cair katanya. Tadi udah ya, jadi enggak ya dibeli ya katanya. Alhamdulillah sudah dibeli gitu kan. Jadi saya ngabarin alhamdulillah sudah dibeli ya. Jadi pengusaha, beliau sebagai pengusaha, beliau juga sebagai pejabat ya. Ternyata jadi jangan dikira pejabat-pejabat itu tidak menggunakan ageman ya. Ageman itu biasanya untuk meningkatkan kewibawaan ya. Jadi gitu. Ada guru-guru spiritual biasanya seperti itu. Ya mudah-mudahan guru-guru spiritual kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dijaga kesehatannya ya Allah, senantiasa jaga ekonominya ya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ekonomi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ngopi dulu ya teman-teman, saya mau ngopi dulu nih. Mau saya, kalau nyumet dupa aman ya teman-teman ya. Kalau dupa kayaknya nggak kena peringatan ya. Sambil ngopi teman-teman. Terus nanti teman-teman kalau misalkan teman-teman ada ketertarikan di ikan tempel, silakan ya teman-teman ya. Kemarin ada yang nanya, ada yang nyari kan, bisa nggak memperhatikan nama akunnya siapa kayak gitu. Nah ini kan tempelnya teman-teman. Ya, tuh, ini kan tempel. Ini yang seperti ini ya, yang ada. Karena di daerah saya itu memang daerah laut teman-teman. Jadi kalau misalkan mau datang ke Cilacap, nanti saya ajak ke Pulau Nusa Kambangan ya. Ada salah satu penjara yang cukup terkenal yang ada di tengah-tengah laut teman-teman. Atau nanti saya ajak ada benteng yang ada di bawah tanah, di bawah laut, namanya Benteng Pendem teman-teman ya. Destinasi di tempat saya itu nggak begitu jauh ya. Itu ada beberapa hutan yang sangat jarang terjamah ya. Ya itu namanya daerah Pulau Nusa Kambangan, pulau terpencil ya teman-teman. Boleh Kang, emang boleh ke Pulau Nusa Kambangan? Boleh Kang ya, nanti boleh ke Pulau Nusa Kambangan ya. Jadi nanti kalau ke Pulau Nusa Kambangan nanti naik nyebrang pakai laut, pakai kapal, nanti naik ke sana. Nanti kita bisa di sana di Pasir Putih, di Pasir Karang Pandan ya, ada teman-teman di sana ya. Jadi ini hasil tangkapan dari nelayan ya. Nelayan dapat ikan tempel kayak gitu. Jadi nelayan karena kemarin saya nyampaikan, Kang, para nelayan kalau ada dapat ikan tempel nanti kasih bagi ke saya ya. Ini saya juga beli ke nelayan. Jadi bukan saya yang mendapatkan ya, sebagai upah lah.
upah untuk beliau mendapatkan ini. Jadi ini penambahan hasil untuk para nelayan yang ada di Cilacap, teman-teman ya. Jadi kalau dapat 1 ya saya kasih, dapat 2 ya saya kasih ya. Jadi ini untuk penambahan nelayan yang ada di Kabupaten Cilacap, khususnya di tempat saya ya, di tempat saya. Karena kalau dapat pasti datang ke tempat ke saya, Kang, ini saya dapat ikan tempel, diambil enggak Kang? Saya ambil. Ini nanti tinggal dikering ya. Ini enggak busuk teman-teman ikan tempel ini ya. Ya. Jadi memang ini cukup disimpan aja ya. Ikan tempel. Jadi yang aneh-aneh, yang unik, terkadang kita kaji keunikannya ya. Yang pasti keunikannya ini ikan hidup di atas ikan ya. Kalau ada salah satu yang cukup menarik yaitu benalu ya. Ini sebetulnya parasit teman-teman. Kalau benalu yang cukup populer itu benalu bambu ya. Benalu bambu yang cukup tenar. Dulu benalu kelor ya. Benalu kelor sekarang sudah cukup menarik ya. Nah ini sekarang di benalu itu benalu bambu ya. Nah ini ikan yang nempel ya, ikan yang nempel seperti ini nih. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin ada ketertarikan ya boleh. Buat kalung bisa teman-teman, atau buat gantungan kunci mobil, kunci ama, ini aman. Nanti tinggal dikasih ikat, dibuatkan ya tali kayak gitu boleh. Ini nggak bau teman-teman, nggak bau. Sudah nggak bau amis, nggak bau apa ya. Nah, ikan tempel. Kemarin kan ada yang nanyain ikan tempel. Jadi silakan teman-teman ya, kalau memang ada ketertarikan ikan tempel boleh nih nanti besok ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Silakan ya teman-teman untuk penambahan koleksi keunikan yang ada di alam. Maharnya nanti ke Wawa saja Kang ya. Maharnya ikan tempel, maharnya ke Wawa ya. Kalau misalkan teman-teman pengen nyari sendiri boleh, nanti saya ajak. Kalau pengen nyari sendiri ya nanti saya ajak ke para nelayan. Kang, mudah-mudahan hari ini dapat ikan tempel, ini ajak ke tengah-tengah lautan. Saya aja kalau naik kapal terlalu jauh, aduh capek teman-teman ya. Alamatnya mana Mas? Ayah alamat di Jalan Langkap, Gumilir, Cilacap Utara ya. Gitu. Bambu sabdo lutut ada Kang, ada di rumah ya. Di galeri saya. Kalau di sini enggak, saya cuma bawa bambu ini saja nih, bambu yang memang tadi untuk pembuktian ya, bambu yang dibelah. Bambu petuk sejajar, jadi rantingnya bertemu ya. Nih gitu. Oh iya, saya bawa juga bambu nih. Saya mau bakar dupa sebetulnya ini teman-teman. Bentar ya. Saya bawa tas teman-teman. Saya juga punya uang enggak. Nah ini teman-teman, bambu yang menemanin ketika proses transaksi jual beli tanah. Ada yang komen, Kang kenapa nggak dipakai sendiri? Ya saya pakai sendiri ya, saya pakai sendiri. Jadi yang saya pakai ini untuk jual beli tanah ini saya yang beli teman-teman. Jadi bukan saya jual tapi saya yang beli. Lebih keren ya, lebih keren gitu. Lebih keren jual apa lebih keren beli teman-teman? Lebih keren beli ya. Tapi jual juga keren. Karena apa? Ketika jual beli lagi, jual beli lagi, jual beli lagi kan jadi keren. Nah ini bambu kendit yang sering saya bawa nih. Nah ini keren teman-teman, bambunya bertuah ya. Gitu. Ini bambu kendit yang saya nemenin. Saya dulu pernah dapat bambu yang seperti ini teman-teman. Ini cukup lama, berarti 9 tahun
baru dapat yang hampir sama dengan yang dulu pernah saya dapatkan. Ya, 9 tahun berarti ini baru saya dapat yang seperti ini. Sarkam, sarjana makam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sarjana aja luar biasa. Abah, ini apa ini? Abah, terima kasih Abah. Abah kan? Apa ya? Ini apa ya, sarjana makam ya? Sarjana makam apa ya? Sehat selalu J Abah. Apa? Rayu saudaraku. Ini ada apa nih? Makasih ya Abah sudah hadir Abah. Kapan-kapan lah saya ke Banten lah Abah. Saya kalau lama kepengen banget ke Banten ya. Tapi ya insya Allah lah kapan waktu, tinggal nanti kita atur waktu-waktunya. Saya kepengen destinasi ke teman-teman para tiktoker ya, teman-teman sahabat-sahabat Arianto Petruk, mau ke Tegal, ke Bumiayu juga belum sempat, ke Kuningan belum sempat ya, kepengen ke Jawa Timur, ke wilayah sana juga belum sempat. Ya mudah-mudahan nanti bisa lompat dari sini ke sana, dari sini ke sana. Karena usaha yang ada di rumah ini belum bisa ditinggal ya teman-teman. Usaha saya yang ada di rumah ini belum bisa ditinggal gitu. Apa ciri bambu kendit Kang? Ciri bambu kendit ini luka alam nih, luka alam. Tuh, luka alam yang menggores ya. Jadi seperti bambu petuk, kalau kayak gini dilihatnya seperti bambu petuk. Ya, bambu kendit ini punya energi khusus ya. Walaupun seperti ini teman-teman. Nah kalau ini baru, ini yang sudah dibelah, nggak apa-apa teman-teman, walaupun sudah dibelah, dikirain ini tempelan ya, dikirain ini disok kayak gitu. Ini kan dikirain disok, dikirain ini dimasukkan ya, padahal ini asli. Bukan Kang, usaha saya itu ada 2 ya, ikan bakar sama angkringan ya, ikan bakar segar dan angkringan ya. Itu usaha saya. Terus usaha saya juga jual beli tanah teman-teman ya. Kalau yang mau beli tanah di daerah Cilacap nanti hubungi saya. Promosi di sini boleh lah ya. Ya, kalau misalkan mau ada yang beli tanah nih teman-teman ya, alhamdulillah ada beberapa tanah yang sudah saya beli. Misalkan mau ada ya, kemarin saya kira ini ada Abah Gus Samsudin bikin saya mau beli, malah dia nggak ada kontak langsung. Yang dekat Serandil mau, dekat Serandil saya belum ke wilayah sana kan. Kalau di daerah Serandil, kalau daerah yang saya miliki itu ada di daerah bandara ya, Bandara Tunggul Wulung. Bandara Tunggul Wulung ke sini sampai ke daerah Wangon Batalion di situ ya. Kalau daerah Serandil ya saya belum beli di sana. Mau beli kebun sawit Pak, saya main tanahnya di daerah Cilacap ya teman-teman, di wilayah-wilayah sana. Siapa tahu nanti kalau misalkan kalau mau bikin tempat wisata juga ada masih beberapa hektar ya. Kalau misalkan mau boleh teman-teman ya. Kalau misalkan perlu berapa ubin untuk investasi ya. Ini kemarin aja baru kirim kemarin Mbah, sertifikat yang dibeli itu Jawa Timur ya? Jawa Timur, Kediri ya. Ada orang Kediri beli tanah di Cilacap untuk invest. Akhirnya sudah terjadi transaksi teman-teman. Sertifikatnya kita kirim ke sana ya. Jadi di sini betul-betul kepercayaan penuh teman-teman. Tidak ada untuk bilang tipu-tipu atau untuk membodohi atau membohongi ya. Karena jiwa seorang pemberani, jiwa seorang yang betul-betul menjadi jiwa pembisnis untuk meningkatkan kewibawaan, satu paling terpenting, tanamkan sifat kejujuran. Itu saja sudah, itu udah keren teman-teman. Tanamkan sifat kejujuran, itu sangat keren. Di tempat saya
banyak yang mau jual bang, cuma nggak ada yang mau beli, oh gitu. Biasanya kalau yang belum terjual atau belum terbeli, gimana caranya ya, ini kita belajar untuk menjadi sesuatu hal lebih baik lagi. Gimana sih caranya mau dijual tapi belum ada yang beli? Gimana caranya dijual ada yang beli? Ini saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh. Mau nggak teman-teman beli punya saya ini ya? Harganya ada yang nawar berapa coba? Ada yang nawar nggak? Bambu yang saya jual ini ada yang nawar nggak? Kira-kira ada angka yang berani siapa? Tapi penawaran ini betul-betul serius, yang memang benar-benar teman-teman ingin dapatkan bambu saya. Ini yang dibelah ya. Kira-kira ada yang berani nawar berapa? Ada yang mau maharin berapa? Ada yang mau nawar maharin berapa? Ada nggak ketertarikan? Atau di bambu ini ya, atau di bambu ini nih bambu kendit saya, ada yang cocok enggak? Ataupun keris-keris saya ini nih teman-teman, keris yang saya dapatkan dari proses yang saya dapatkan ini nih ya, yang tadi saya sepil semuanya ada 3. Nah saya pengen tahu, nggak ada yang komen. Berarti kalau nggak ada yang komen berarti nggak ada yang beli. Berarti sama apa yang disampaikan tadi, nggak ada yang komen. Tapi pada intinya cara untuk mendapatkan rezeki itu ya nanti kita berserah diri teman-teman. Ya berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Cara doanya sederhana. Maka yang paling terpenting untuk mendapatkan rezeki yang sederhana, perbarui dulu sholat kita. Artinya gini, sholat itu kan suatu kewajiban. Kalau memang kita belum bisa 5 waktu atau apa gitu ya. Jadi gini, jangan meninggalkan sholat karena ekonomi atau karena harta gitu ya. Tapi demi sholat untuk menjaga ekonomi, demi sholat untuk menjaga keuangan. Itu yang bagus teman-teman. Jangan karena mencari uang meninggalkan sholat. Nah itu dibalik. Demi sholat untuk menjaga ekonomi, untuk menjaga keuangan. Itu yang keren. Nah itu nanti teman-teman kalau bisa menerapkan hal ini ya, nanti teman-teman insya Allah rezekinya berlimpah ruah ya, datang dari kanan, belakang, kanan, kiri, dari atas, dari samping, dimanapun. Itu kuncinya. Kunci gimana caranya mendatangkan rezeki dari kanan, dari kiri, dari ujung, dari samping, dari belakang ya, pendampingannya itu ya. Jangan tinggalkan sholat kita ya, jangan tinggalkan sholat. Doanya sederhana, ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah. Jagalah ekonomi hamba ya Allah, jagalah keuangan hamba ya Allah, jagalah ekonomi hamba ya Allah. Itu aja doanya. Sudah, nggak usah kayak baru nanti Al-Fatihah ya. Terus setelah selesai sholat, bagusnya lakukan 3 hal. 1, istighfar, syahadat, baru berwirid ya. Karena dengan adanya wirid ini untuk menjaga sesuatu, hal-hal terkadang di dalam lisan kita, perbuatan kita itu ada hal-hal, adanya kandungan unsur dari kemusyrikan ataupun kesirikan. Biasanya lisan-lisan ini bisa memunculkan hal sedemikian ya. Kenapa saya sering mengatakan bahwa kemusyrikan, orang yang bilang musyrik itu orang yang bodoh. Kenapa saya ambil langsung ke dasar yang lebih tingkatannya itu? Karena sisi kemusyrikan dan kesirikan itu hanya Allah lah yang akan mengetahui sisi kemusyrikan itu. Tetapi dibalik tentang musyrik dan syirik itu memang ada terkadang dari lisan ya, lisan kita dari perbuat. Saya perumpamakan gini teman-teman, saya makan nasi kenyang gitu ya, seolah-olah karena makan nasi kenyang. Nah padahal bukan itu. Nah ucapan-ucapan seperti itu sudah mengandung hal tentang kemusyrikan dan kesirikan itu ya. Itu biasanya terterap ya teman-teman. Tapi kembali lagi nanti teman-teman ya, kembali lagi
di dalam hati kita. Insya Allah kita akan coba memperbarui. Nah, nanti dikembalikan lagi untuk menjadikan sesuatu hal lebih baik, sangat baik, dan lebih menjadi baik lagi, yaitu dengan cara berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah. La ilaha illallah. Nah, itu penerapan itu udah dasar banget teman-teman. Setan bubar, minggir semua. Ya udah bangga-bangga tadi ya. Saya sudah merayu-merayu Mas Arianto Petuk. Sudah wah gitu ya, sudah bahagialah, sudah berhasil. Tapi ketika kembali dengan sesuatu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, ini perlu diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika kita melakukan sholat, itulah 3 hal. 1, ya, istighfar, sholawat, baru berzikir. Misalkan istighfar, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Artinya yang lebih bagus lagi, bukan karena untuk menyesali perbuatan atau dosa-dosa kita. Bukan itu malah. Justru ketika kita beristighfar, itu tingkatan yang lebih bagus lagi adalah gimana caranya kita memasukkan kekuatan besar itu. Sesungguhnya adalah suatu kenikmatan yang sesungguhnya kita dapatkan pada hari ini dan seperti itu. Jadi suatu kenikmatan. Jangan terus astagfirullahaladzim. Kita memikirkan dosa kita seolah-olah kita berdosa, seolah-olah kita ini itu. Jangan. Dialirkan sesuatu yang lebih dasar lagi. Itu adalah suatu kenikmatan, sesungguhnya nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Beristighfarlah. Nah, itu lebih keren. Nanti kalau memikirkan dosa-dosa kita, nanti kalau ingin berbuat baik ya nanti nggak mau, maka jauhkan itu ya. Nah, itu lebih keren. Nah, kembali lagi ke sholawat teman-teman. Kenapa kita harus bersolawat? Agar apa? Kita tahu sholawat ini fungsi dan faedah serta kekuatannya, dasarnya ya, sesuatu apa yang sudah disampaikan dengan kalimat sholawat. Terserah sholawatnya mau apa aja ya. Sholawat saya sederhana teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawat saya. Itu sholawat saya seperti itu. 1 atau 3 atau 2 kali nggak masalah teman-teman. Atau nggak usah banyak-banyak, nggak masalah. Yang penting tahu kandungan tentang sholawat itu. Apa sih sesungguhnya kandungan sholawat yang tertera? Sholawat itu sangat dahsyat kekuatannya, kebenarannya, kekuatannya sangat luar biasa. Karena dengan sholawat kita paham betul bahwa Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai penerima rahmatnya Allah tuh. Begitu dahsyatnya. Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penerima rahmatnya Allah, sebagai kekasihnya Allah. Wow, udah mau nggak kita dikasihi, dikasih Allah? Maka dengan bersolawat itu udah keren. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti biar paham, ya nggak usah bersolawat. Saya pengen hutangnya lunas, hutangnya solawat banyak-banyak, pengen hutangnya boleh sih, boleh saja boleh, tapi nggak seperti itu. Yang paling keren ini, yang paling dahsyat yaitu bahwa kita tahu bahwa kita bersolawat, ya bersolawat itu kita udah mengerti betul bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, junjungan kita itu sebagai kekasihnya Allah dan sebagai penerima rahmatnya Allah. Udah kan keren banget. Jadi kita memuji, bahkan sampai sundul langit pun kepada Kanjeng Nabi kita bersolawat itu boleh, nggak apa-apa teman-teman. Tapi kita paham betul, tahu betul bahwa Kanjeng Nabi Muhammad, ya junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai penerima rahmatnya Allah dan kekasihnya Allah. Nah, itu yang paling terpenting. Boleh kita memuji Kanjeng Nabi Muhammad sundul langit, ya boleh teman-teman. Karena kita tahu gitu ya, kita tahu kenapa? Karena beliau itu penerima rahmatnya Allah dan kekasihnya Allah. Udah gitu aja, simpel, keren kan? Jadi nah itu dimasukkan dalam bersolawat kita, walaupun 2 atau 3 kali. Kalau kita paham itu keren nanti. Wah, itu akan datang rezeki kemana-mana, war-war ya. Seperti itu. Nah, baru nanti di kalimat bacaan terakhir dengan kita berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa tadi? La ilaha illallah. Itu udah keren ya.
Jadi seperti itu, udah keren banget itu pokoknya udah. Nah itu dijabarkan sesuatu begitu dasarnya dan begitu indahnya ya. Nah itu keren ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman lebih santai dalam mengambilnya ya. Insya Allah kita belajar pelan-pelan, walaupun terkadang saya pegang keris, terkadang pegang bambu. Kenapa? Kandungan isi dari apa yang saya sampaikan lebih ingin mengenal sesuatu kebesaran Allah. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba sebagai kekasihnya Allah dan sebagai penerima rahmatnya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Pedok. Saatnya saya gunakan ajian saya dulu. Ajian cimplung tales, mlebune nyemplung, metune teles. Itu ajian saya teman-teman. Boleh dipakai ya. Boleh dipakai kalau misalkan teman-teman mau memakai ilmu ini boleh. Ini ajian cimplung tales, mlebune nyemplung, metune teles. Ini ajian khusus spesial yang teman-teman gunakan. Ini keren teman-teman. Kalau udah metune teles keren woy. Nanti tahu sendiri ya. Jadi namanya cimplung ya dari talas teman-teman ya. Kalau mlebu nyemplung, mlebu ya harus nyemplung teman-teman. Namanya mlebu harus nyemplung. Nah, nyemplung itu kan di kali atau di mana. Nah, kalau keluar itu jangan bilangnya lemes. Kalau lemes berarti kebanyakan renang, silem, nggak nongol lagi, takutnya malah nggak bangun, malah repot. Jadi keluarnya itu teles. Jadi kalau teles itu berarti kan tersiram air hujan. Nah itu berkahnya air hujan begitu nikmat. Nah itu diambil nanti. Kenapa saya pakai ajian cimplung teles, mlebune nyemplung, metune teles. Itu keren ya. Nah ini. Tadi ada yang nanya ya, bambu kendit ini harganya berapa? Kira-kira berani berapa nih bambu kendit saya ini? Ada yang berani nggak? Ayo, bambu, ikan tempel, keris dan lain-lain. Kang Ilham Sumanto Beta Jowo, waalaikumsalam. Ini 300. Jangan 300 Kang Agus. Karena kalau 300 itu genep. Saya suka yang paling ganjil-ganjil. Gimana kalau 370.000? Kalau deal 370.000 itu masih genep Kang. 350 itu masih genep. 370.000. Nanti saya bagi bonus. Bonusnya rahasia tapi ya. Kalau deal SS. Saya tutup dulu muka saya karena takutnya ini ada ngembang gendot. 370.000 deal ya. SS dulu Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon, senantiasa memohon. Puji syukur atas segala nikmat yang telah hamba dapatkan. Barokallah, barokallah Kang Agus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'tana wa bal khairi abwabal barakati nikmati abwabar. Allahumma yasiri amri. Allahumma amini. Allahumma fa'bini. Sarohu salamun qaulamun mirabbi rahim wamtajul yaumal ayyuhal muslimun. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya, cukup ya. Live saya nggak terlalu lama lah karena ini auranya takutnya nanti ada ngembang gendot masuk ke sini teman-teman ya. Jadi saya harus menjaga dulu ya. Sudah wak apa ya? Langsung transfer Kang Agus, langsung transfer Kang. Iya kalau langsung transfer kok. Iya kalau langsung transfer kok. Bener apa? 300.000 deal. Saya kira bohong-bohongan. Betul juga. Parah bener Kang Agus. Ada-ada aja nih Kang Agus.
kalah kaku. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah, satu kenikmatan dan keberkahanmu ya. Oke, ini nanti kalau langsung transfer langsung saya kasih di sini Kang Agus. Saya tunggu transferan dari 370.000 teman-teman. Barokallah. Ya Allah. Kalau langsung transfer nanti saya tunjukkan. Iya kah? Widih, subhanallah. Sudah transfer, iya kah? Keren nih, keren Kang Agus nih. Nih teman-teman. Kok nggak kelihatan sih? Agus Widodo tuh. Langsung transfer. Nggak kelihatan ya? Langsung transfer. Oh ya tuh ya kan, langsung transfer tuh 357. Alhamdulillah. Bambu ini sudah berapa kali menemani saya ya, proses jual beli tanah. Kemarin aja beli tanah saya nemenin saya ya. Intinya bambu kendit saya kaji sebentar ya Kang Agus. Jadi bambu kendit ini adalah punya kandungan atau filosofi. Bambu kendit ini adalah mampu menompang berat beban hidupnya. Ini bambu kendit ya, mampu menompang berat beban hidupnya. Jadi kalau teman-teman punya beban, banyak sekali beban, itu jangan takut teman-teman. Kenapa beban? Beban ini ya, jadi namanya dalam kehidupan pasti selalu ada beban-beban di dalam kehidupan kita. Nah, jadi berat beban, mampu menompang berat beban hidupnya. Ini kalau patah, selesai teman-teman yang ada di atas, mati dah sudah. Ya, jadi kenapa mampu menompang berat beban hidupnya? Artinya gini teman-teman, kalau teman-teman ingin mengetahui betul apa sih sebetulnya berat beban hidup kita, terus kenapa kita banyak hutang atau hidup kita seolah-olah sangat pahit dan pedih sekali gitu ya. Caranya gampang teman-teman untuk mengetahui tentang sesuatu kenikmatan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Teman-teman sekarang lari aja ke kuburan, lari ke kuburan, nah di situ ya pertanyakan, lihat aja kuburan, ya. Padahal yang ada yang sudah meninggal itu ya teman-teman, itu sangat ingin dalam kehidupannya kembali. Artinya apa? Untuk memperbarui kehidupannya, untuk memperbarui kehidupannya. Jadi kalau teman-teman punya berat beban hutang yang banyak, yang hutangnya berlimpah ruah, lari aja ke kuburan. Nah di situ lihat bahwa itu ada di dalam dalil atau hadisnya ya yang diterapkan. Jadi orang yang sudah mati aja itu kepengen hidup lagi untuk memberikan sesuatu hal yang merubah hidupnya ini lebih baik lagi. Maka teman-teman, artinya teman-teman waktu masih hidup ini masih ada kesempatan untuk membuat sesuatu kehidupan ini lebih baik lagi. Maka bertobat aja. Kalau misalkan yang masih banyak hutang, bertobat saja. Siapa tahu besok mati ya. Gitu. Nah ini penting. Nah ini kandungan-kandungan ini di dalam menopang berat membuat gompalan ros ya, ros. Ros itu rasa teman-teman. Jadi nanti tahu rasanya hutang banyak. Ya, rasanya dihina orang, itu tempaan-tempaan yang berbentuk sesuatu hal yang negatif. Nah, dialihkan sesuatu hal yang positif, teman-teman. Alhamdulillah, ketika saya ngobrol dengan saudara yang umurnya kecil, ternyata dia memberikan bimbingan yang baik. Ya, nah ini akan membentuk golekan ros. Ngobrol lagi, ya, datang lagi ke ziarah kemana, tahu ajaran-ajaran baru, akhir menggumpal, akhirnya walaupun pedih kita jalan ke sana, jalan ke sini kan, itu akan membentuk gompalan ros. Ros itu namanya rasa. Ros itu rasa. Jadi kalau teman-teman hanya duduk aja kayak gini ya nanti ya waduh nggak bisa teman-teman. Jadi kalau ingin mengetahui tentang sesuatu kebesaran Allah, dikjayanya Allah, jalan, tahu-tahu kesandung batu. Aduh, saya kesandung batu. Alhamdulillah, ya Allah kesandung batu gitu. Nah, itu tuh tempaan. Nanti akan mendapat kekuatan. Nah, itu dikembalikan lagi, dimasukkan ke dalam sirzat di dalam kolbu kita. Keterbiasaan melatih di dalam hidup kita selalu mengingat sesuatu kebesaran-kebesaran Allah. Berzikir di dalam hati. Jadi pelan-pelan teman-teman. Akhirnya membentuk ros gini. Kendit akhirnya. Keren nggak? Nah ini. Jadi gitu, misalkan hari ini jualan, kok terasa sepi, jangan diambilkan sepinya. Kaji, kenapa saya sepi gitu kan? Nah yang dikaji ini yang sederhana gini. Alhamdulillah ya Allah,
walaupun sepi, saya masih mengingatmu ya Allah. Gitu loh. Enak nggak? Lebih keren ini daripada gerutu. Waduh, repot teman-teman. Sepi, misalkan sepi, tapi lebih nikmat tuh. Hari ini kan sepi, jualan sepi, tapi lebih nikmat, terasa gini. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bernapas ya Allah. Saya masih mengingatmu ya Allah. Kan lebih keren. Keren itu apa keren memikirkan usaha? Coba, keren mana? Sepi loh, padahal sepi, tapi masih mengingat suatu kebesaran Allah. Keren mana? Wah, kalau nanti bilang ya, waras kok ya, padahal kamu sepi, kamu aja masih mengingat saya. Coba kalau dikasih lebih nikmat, lebih besar lagi, uang kaya berlimpah ruah, wah, tambah keren lagi. Dan suatu kebesaran Allah itu selalu diingat. Wah, ini rezeki begitu datang banyak ya Allah. Saya mau dimanakan, mau dikasih kemana, dibagikan kemana. Itu nanti laranya ke sana. Jalan-jalan Allah itu akan dituntun kepada hamba-hambanya yang mau mengerti ya, yang mau mengerti tentang sesuatu kebesaran Allah dan sesuatu dikjayanya Allah memberikan suatu manfaat-manfaat kepada hambanya. Itu aja. Jadi seperti itu. Nah, itu akhirnya membentuk ros-ros. Maka yang negatif, yang positif, aliran yang negatif itu buang jauh-jauh. Nggak usah dipikirin. Kalau teman-teman mikirin, wah hari ini saya banyak dosa, ngapain dosa? Jangan dipikirin. Nanti kalau dosa selalu dipikirin, hal-hal yang baik nggak mau dikerjakan. Maka yang buruk ditinggalkan, yang bagus dimasukkan. Nah, itu seperti itu caranya teman-teman. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun sebagai pembola, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kalau yang buruk buang jauh-jauh ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hanya kepadamu lah hamba memohon dan senantiasa memohon ya Allah. Jagalah ekonomi hamba ya Allah. Jagalah keuangan hamba ya Allah. Jagalah rezeki hamba ya Allah. Jagalah kekuatan iman dan takwa di hati hamba-Mu ini ya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kiranya cukup kajian ini di Bambu Kendit. Kita jumpa lagi esok lagi ya teman-teman, karena saatnya saya mau bolang ngembang gendot. Rahmat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini bunda kah? Bunda, salam hormat ya bun ya. Cek kodam Kang, cek kodam nih. Kodam ngembang gendot ini nih. Tahu nggak ini kodam apa ini? Sehat selalu, nje bunda. Salam hormat ya untuk bunda ya. Kang Masku, Kang TikTok setun, insya Allah bambu sudah terkirim Kang Mas ya. Ya, mudah-mudahan jalinan tali silaturahmi bisa kita jaga senantiasa ya. Mudah-mudahan kita menjaga tali silaturahmi. Itu saja dulu ya, teman-teman. Salam hormat, salam bahagia. Pokoknya tetap semangat ya di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selalu mengingat terus dan selalu mengingat di dalam hati kita ya sesuatu kebesaran-kebesaran Allah dan sesuatu rahmat-rahmatnya Allah yang ada di sekeliling kita. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah barokallah. Salam cimplung tales, mlebune nyemplung, metune teles. Barokallah barokallah.